Sahabat Bahasa, selamat datang di Sidante, Siniar Duta Bahasa NTT. Nah, seperti Sidante sebelumnya, kita membahas topik-topik yang menarik nih Sahabat Bahasa. Dan kali ini, topik kita tidak kalah menarik, karena judul kita pada hari ini yaitu Mengangkat Bahasa Daerah Meraih Kemenangan. Bersama dengan 3 narasumber kita hari ini. Jadi narasumber kita ini mereka adalah peserta dari kompetisi film pendek yang diadakan oleh Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan mereka meraih juara pertama. Langsung saja kita sapa, ada 3 orang narasumber kita di sini. Yang pertama ada Kak Anggraini. Kak Anggraini, halo Kak Anggraini. Ada juga Kak Aldo. Selamat datang Kak Aldo. Dan juga yang terakhir ada si penulis naskah Kak Febi. Nah, Kak Febi, Kak Anggraini dan juga Kak Aldo, kita bakalan sama-sama bahas nih terkait dengan bagaimana sih proses dari pembuatan film yang akhirnya membawa timnya Kak Febi dan teman-teman menjadi juara. Nah, sebelumnya pasti sahabat bahasa juga kepo nih, bertanya-tanya kira-kira apa sih judul dari film yang saya dibuat oleh KPP dan teman-teman. Mungkin tanpa biar supaya jangan Axel yang menyampaikan gitu, tapi biar KPP saja yang menjelaskan. Boleh sampaikan judul, terus filmnya secara garis besar tuh KPP berbicara soal apa sih? Oke, baik. Jadi kalau untuk film pendek kemarin, Kak, itu judul kami itu Menggapai Cita Perempuan Tanah Lumba dengan tema mendongkrak tradisi atau mendongkrak adat tradisi untuk mengejar cita-cita atau mengejar impian. Jadi di sini Inandara Anggraini itu sebagai pemeran utama dan juga Alexandra Mawahapu sebagai pemeran utama. Jadi di sini ceritanya itu lebih berfokus pada Anggraini. Jadi seorang mahasiswa yang ingin mengejar impian. Jadi di sini ambil latar belakang scene settingnya itu di Sumba Barat Daya, di Wejewa Selatan. Jadi scene settingnya ini di Sumba Barat Daya. Jadi Anggraini ini merupakan seorang mahasiswa yang ingin mengejar cita-citanya ke tanah rantau. Jadi dia ingin belajar yang jauh, tapi dihadapkan oleh itu dia situasi di mana menghadapi ada tradisi tersebut. Si Aldo ini jatuh cinta lah, misalnya jatuh cinta dengan si Anggraini, tapi Anggraini menolak gitu. Nah, film ini kan akhirnya menggunakan bahasa daerah kan, Iya. karena kan itu juga salah satu yang ini dari waktu kompetisinya. Waktu tahu ternyata film ini dalam bahasa daerah seperti apa? Apakah memang karena memang bisa bahasa daerahnya kah, atau justru perlu penyesuaian atau seperti apa? Ya, karena filmnya juga diangkat di Sumba Barat Daya dan kebetulan saya juga Oh, orang asli. Orang dalam. jadi saya tahu tradisi itu, jadi saya juga tahu berbahasa daerah Wejewa. Oh, berarti sampai sekarang bisa ya? Bisa. Wow, luar biasa. Untuk bahasa tidak kesulitan. Baik. Kalau Aldo sendiri seperti apa, Kak? Bisa juga bahasa. Kalau saya hanya sekedar mengerti doku bahasa. Oh ya, sekadar mengerti aja. Ya, masih agak berat, jadi hanya menyesuaikan dan belajar cara mengucapkan kalimat. Baik. Nah, kalau KBB sendiri nih, KBB kan bukan orang Sumba, ya? Benar kan? KBB bukan penutur bahasa Sumba. Iya. Bagaimana akhirnya proses penulisan skenario nya, Pak? Oke, kalau saya sendiri orang Sumba. Orang Sumba. Iya. Oh, Cuman kan bukan Sumba Barat Daya, saya Iya. lebih ke Sumba Timur sih, Waingampun. Nah, di film tersebut kita kan ada 8 orang mahasiswa, Iya. yang 4 itu asli Sumba. Semuanya Sumba, ini Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya itu ada 2 orang dengan Sumba Barat. Nah, yang mereka ini bisa untuk mengerti apa yang disampaikan, tapi sulit untuk menyampaikan gitu. Jadi kalau untuk naskah tersebut, skripnya tersebut saya mulai dengan bahasa Indonesia. Baik. Jadi skripnya saya tulis dalam bahasa Indonesia, lalu saya meminta bantuan. Jadi sini lebih kayak kita kerjasama gitu. Iya. Jadi skripnya saya buat aslinya dulu menggunakan bahasa Indonesia, jadi biar mereka kan ada gambaran gitu kan. Baru mereka translate sendiri ke bahasa daerah gitu. Baik. Berarti KBB di sini skenario nya ditulis dulu dalam naskahnya dalam bahasa Indonesia, baru sama-sama diterjemahkan. Iya. Sama penonton asli dari bahasa Sumba. Iya. Nah, waktu awal mengikuti lomba ini sendiri ekspektasinya seperti apa? Atau mungkin ini deh, kalau sebelum masuk ke situ mungkin Kak Dani dan juga Kak Aldo, waktu pertama kali nonton hasil jadi film itu, bagaimana sih kesannya? Ternyata bisa acting juga. Kalau Kak Aldo gimana, Kak? Ya, sama sih. Baik, kalau dari Dewan Juri sendiri waktu itu seperti apa tanggapan maupun komentarnya?
Luar biasa. Kalau dari Dewan Juri kemarin sungguh ya ada beberapa kata yang betul-betul jadi pengingat gitu juga kan, terus terharu karena yang pertama kita terharu bahwa film ini pertama kali saya buat Ya. gitu, dan juga kemarin itu ada beberapa masukan dari Dewan Juri. Jadi kalau dari Ibu Elis sendiri, Ibu sempat sampaikan bahwa tema kita sebenarnya ini terlalu berani. Ya, So, benar. iya. Sangat bagus. Karena tema kita kemarin itu angkat ceritanya terlalu berani dan cukup berat. Ya, gitu. cukup sensitif soalnya. Iya, cukup sensitif. Cuman beliau mengatakan bahwa kita sudah membawakannya dengan sangat baik dan juga pesan moralnya tersampaikan gitu. Jadi oleh karena itu beliau sempat bilang luar biasa sih untuk pencapaian kalian untuk buat film ini dalam waktu 1 minggu, mengangkat tema yang berat, cerita yang rumit, dan bisa alur ceritanya tersampaikan, itu sungguh luar biasa. Jadi itu yang agak sempat terharu gitu, itu sih kan. Mungkin ini saya juga pengen tahu ya. Mungkin kita kesampingkan dulu terkait dengan film, terkait dengan bahasa daerah sendiri. Bagaimana sih pendapat teman-teman soal bahasa daerah, terkhususnya di NTT saat ini di kalangan anak muda? Kalau menurut saya Kak, bahasa daerahnya sekarang untuk kalangan anak muda sudah cukup memprihatinkan ya, bahasa daerah. Karena kebanyakan dari kita bahkan kurang menjaga bahasa daerah tersebut, karena ya jujur saja sih kebanyakan dari kita Gen Z sekarang itu lebih kayak mungkin internasional, bahasa internasional. Kebanyakan juga dari kita itu menyukai K-pop, dunia K-pop, di mana lebih menyukai bahasa Korea dan juga melupakan bahasa daerah. Bahkan kalau ngomong bahasa daerah kayak budaya-budaya daerah juga sudah semakin terlupakan. Salah satunya tenun, mereka juga sudah semakin terlupakan oleh zaman-zaman kita sekarang saat ini. Jadi itu merupakan sangat cukup memprihatinkan sih untuk kita sekarang yang sudah mulai melupakan. Dan puji Tuhannya ada dari Balai Bahasa sudah menyiapkan wadah ini. Ya kami sangat berterima kasih sih sebenarnya untuk Balai Bahasa sudah menyiapkan wadah ini untuk kita para generasi muda supaya mau berusaha untuk melestarikan budaya daerah melalui film itu, melalui seni itu bisa dikemas dengan baik dan juga bisa menyampaikan, bisa menjaga, bisa melestarikan berbahasa daerah yang ada, dan semoga bisa membantu teman-teman para Gen Z, para milenial juga di luar sana untuk bisa menjaga, melestarikan. Baik. Kalau sendiri bisa bahasa daerah tidak Kak? Bisa. Bahasa daerah apa nih? Bisa walau kata enggak. Mana kakak Sumba Barat? Sumba Barat. Iya, soalnya dia kan dari Sumba Barat. Iya. Kalau Kak Gering tadi Bejewa. Bejewa, Bahasa Sumba Barat Bejewa. saya. di keseharian di Kupang masih digunakan? Kalau sesama teman Sumba Barat Daya digunakan. Kalau Kaldo? Sama juga. Kalau sesama penutur masih berbicara bahasa daerah. Kalau di kampus sendiri bagaimana? Kan kita kalau dari daerah kita biasanya punya aksen yang cukup kental dengan bahasa daerah kita. Reaksi dari teman-teman kuliah terusnya dari Kupang. Karena sekarang kan bisa dibilang generasi muda di Kupang itu sudah cukup luntur gitu ya Iya. untuk budaya terkait dengan penggunaan bahasa daerah. Bagaimana reaksi teman-teman kuliah waktu Anggra ini pertama kali bertemu mereka dan masih kental dengan logat ya kan, logat atau aksen bahasa daerah? Ini mereka lucu begitu, ketawa dengan aksen saya, tapi saya bilang itu aksen saya. Ya, keunikan ini. Itu digunakan kami dari Sumba Barat, di Sumba Barat Daya, jadi tidak apa-apa untuk saya gunakan begitu. Bagaimana Kak Anggra ini melihat akhirnya terkait dengan penggunaan bahasa daerah di generasi muda saat ini ya, terkhususnya di dunia kampus? Terus sudah jarang sekali sih anak muda mereka jarang menggunakan bahasa daerah. Kalau Kaldo sendiri kira-kira melihat terkait dengan isu itu apa sih Kak di pendeknya Kaldo yang jadi penyebab sampai akhirnya sekarang anak-anak lebih sering pakai bahasa gaul, bahasa yang tidak baku dibandingkan bahasa daerah? Ya, karena sekarang sudah zaman modern, jadi ya kebanyakan anak muda sekarang macam itu untuk pakai punya malu begitu. Pergaulan juga Ya. bisa kan. Iya, padahal yang menarik di sini tiga-tiganya ini jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jurusan pendidikan bahasa Inggris ya, tapi tetap mau untuk tetap punya kerinduan untuk bisa melestarikan bahasa daerah. Nah, mungkin
karena kita terbatas waktu juga nih kayaknya. Kak Feby dan teman-teman mungkin akhirnya saya juga pengen tahu nih dari masing-masing apa yang jadi harapan terkait dengan ya kompetisi seperti ini yang menjadi wadah untuk anak-anak muda melestarikan bahasa daerah, dan juga terkait dengan harapan untuk bahasa daerah NTT terkhususnya ke depannya. Mungkin boleh dari Kak Anggra ini dulu, Kak. Ya, harapan saya sih dari film yang kemarin itu bisa ini anak muda ya mereka tidak malu begitu untuk Yeah. menggunakan bahasa daerah, apalagi bahasa daerah sekarang ini sudah hampir punah begitu. Yeah. Karena semakin zaman ini semakin meningkat, semakin modern, jadi anak muda sekarang ini jarang sekali menggunakan bahasa daerah. Jadi semoga dengan film itu mereka berani untuk melestarikan bahasa daerah, menggunakan selalu bahasa daerah. Baik, jadi akhirnya dengan film ini jadi apa ya, anak-anak muda jadi tergugah bagaimana kita melestarikan bahasa daerah dengan cara yang kreatif, yang asik, Kreatif, gitu ya, dekat dengan anak muda. Kalau Dok sendiri seperti apa, Kak? Ya, kalau saya sendiri semoga anak muda zaman sekarang ini lebih ke bahasa daerah, yang bukan berarti harus terpaku sih. Iya, betul. Fleksibel tetap. Iya. Ya. Jangan lupa kalau bahasa ibu itu tidak boleh dilupakan. Betul, jadi jati diri soalnya. Identitas ya. Identitas kita soalnya. Iya. Kami bisa kan, Kak? Oke, kalau melalui film ini sudah pasti kami ingin mengajak para pemuda, para sesama Gen Z di luar sana untuk bisa seperti yang tadi Kak Axel bilang menjaga kelestarian budaya melalui seni. Kita bisa berkreativitas. Nah, kan kita tahu bahwa salah satunya kayak Balai Bahasa sudah menyiapkan wadah nih. Terlalu banyak wadah yang disiapkan oleh pemerintah di luar sana. Iya. Tergantung dari kita para Gen Z, para muda-mudi untuk bisa menjaga, mengelolanya bagaimana. Nah, kalau dari saya sendiri, semoga pesannya masih sama dengan para pemain utama saya, kepada anak muda di luar sana untuk mari kita menjaga, melestarikan budaya-budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur, terkhususnya berbahasa daerah, karena seperti yang tadi sudah diucapkan bahwa bahasa daerah itu merupakan bahasa ibu kita. Kita boleh berkelana kemanapun ya Kak Axel ya, kita boleh berkelana kemanapun, tapi jangan pernah sampai kita melupakan bahasa daerah tersebut. Kita boleh ngefans dengan K-pop atau kita bisa belajar bahasa Inggris, tapi tetap harus ada, kita harus menanamkan bahwa kita berasal dari mana. Saya berasal dari Kupang, saya harus melestarikan bahasa Malay Kupang saya berasal dari Sumba Barat, harus menanamkan bahasa Wanukaka dan juga dengan bahasa Wejewa, dan juga untuk teman-teman semua yang mungkin mempunyai bahasa ibu yang dari Manggarai atau dari seluruh Nusa Tenggara Timur harus menjaga dan melestarikan. Kalau bukan ketemu siapa begitu kan, gitu. Nah kalau dia sepuna mau ke mana gitu. Yes, jadi sebelum terlambat, Iya, sebelum punah, sebelum hilang, ini momentum yang tepat, ini saat yang tepat untuk bagaimana kita sebagai anak muda yang lebih peduli dengan bahasa daerah. Soalnya kalau berita bahasa sendiri, kakak kita punya yang namanya Tegatwa Bangun Bahasa, mungkin kakak tahu ya. Jadi bagaimana kita mengutamakan bahasa Indonesia, terus kita melestarikan bahasa daerah. Jadi melestarikan bahasa daerah dulu ya, baru kita menguasai bahasa asing, supaya itu bisa menjadi jembatan kita untuk mengenalkan budaya Indonesia juga seperti itu. Nah, karena waktu yang singkat-singkat ya, saya masih pengen tahu lebih banyak terkait dengan film ini, tapi karena waktu, jadi kita berakhir sampai di sini. Tapi bukan kita jangan berakhir sampai di sini. Cuma episode kali ini saja. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian ini, Kaldo dan juga Kak Feby untuk waktunya. Dan ya semoga kita bisa berjumpa lagi di episode yang akan datang bersama dengan sahabat bahasa semua di rumah. Nah, sahabat bahasa di rumah, terima kasih banyak atas atensi teman-teman, atas partisipasi teman-teman dengan menyaksikan konten ini. Semoga konten ini dapat membawa manfaat buat teman-teman semua di rumah, terkhususnya anak-anak muda. Bagaimana kita bisa tergugah untuk bisa melestarikan bahasa daerah dengan cara-cara yang asik, cara-cara yang modern, salah satunya dengan pembuatan film pendek atau maupun konten-konten di media sosial. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan bahasa daerah kita? Saya selalu pamit undur diri dan sampai jumpa. Salam literasi.